Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 dalam pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 23 Januari 1948. Presiden Soekarno mendapatkan kembali mandatnya dan segera menunjuk Muhammad Hatta sebagai wakilnya untuk membentuk kabinet baru. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil partai. Kemudian terjadi pertempuran di Solo. Presiden Soekarno menyatakan bahwa daerah Solo dalam keadaan bahaya. Untuk memulihkan keamanan, Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi gubernur militer di Surakarta, Madiun, Semarang, dan daerah sekitarnya. Pada tanggal 18 September 1948, musuh memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Presiden Soekarno segera bereaksi dan berpidato di RRI Yogyakarta yang isinya ikut musuh dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh negara manapun. Kemudian musuh menjawab, Soekarno-Hatta budak-budak Jepang dan Amerika, musuh selamanya menghamba rakyat Indonesia. Muhammad Hatta atau yang populer disebut Bung Hatta. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902. Ia meninggal di Jakarta pada 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Ia merupakan negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Bung Hatta juga berperan pada penumpasan pemberontakan PKI di Madiun pada 1945 yang menambah simpati pihak Amerika terhadap Indonesia dengan tindakan tegasnya. Bung Hatta berupaya melenyapkan pengaruh PKI dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan membubarkan pasukan-pasukan bersenjata yang langsung dipimpin PKI. Selain ditunjukkan untuk PKI, juga untuk mengganti opsir-opsir TNI, terutama yang bersimpati kepada kaum kiri. Selain itu, bersama Soekarno, Muhammad Hatta berperan dalam penumpasan pemberontakan DI/TII. Abdul Haris Nasution lahir di kota Nopan, Sumatera Utara 3 Desember 1918 dan meninggal di Jakarta 6 September 2000 pada umur 81 tahun. Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Nasution bergabung dengan militer Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada bulan Mei 1946, ia diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi yang memelihara keamanan Jawa Barat. Pada bulan Januari 1948, pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda menandatangani Perjanjian Renville, membagi Jawa antara daerah yang dikuasai Belanda dan Indonesia. Karena wilayah yang diduduki oleh Belanda termasuk Jawa Barat, Nasution dipaksa untuk memimpin divisi Siliwangi menyeberang ke Jawa Tengah. Beliau juga ikut berkontribusi dalam pemberontakan PKI di Madiun dengan mengirim
pasukan untuk mengakhiri pemberontakan komunis di sana. Beliau juga menjadi salah satu tokoh TNI Angkatan Darat yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September. Selamat dari upaya penculikan tersebut, namun Nasution harus kehilangan putrinya Ade Irma Suryani. Nasution beserta ajudannya Letu Pierre Tendean. Alex Kawilarang. Alexander Ever Kawilarang lahir di Batavia, kini Jakarta, 23 Februari 1920 dan meninggal di Jakarta 6 Juni 2000 pada umur 80 tahun. Ia adalah seorang perwira tentara nasional Indonesia masa Revolusi Nasional Indonesia dan mantan anggota KNIL. Ia juga adalah pendiri Kesto TT yang kemudian menjadi Kopassus. Di usianya yang masih muda yaitu 30 tahun, Kawilarang ditugaskan menjadi Panglima Pemberantasan ke Makassar untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Aziz. Pada tahun 1950, berkat pengalamannya kemudian ia berhasil menumpas pemberontakan Andi Aziz tersebut. Lalu ia memobilisasi pasukan untuk menumpas pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Tahun 1950, Presiden Soekarno memerintahkan pasukan militer yang dipimpin oleh Kolonel Alex Ever Kawilarang untuk memberantas separatisme yang dilakukan oleh RMS di Maluku. Pasukan ini terdiri dari mantan anggota KNIL. TNI yang berisi mantan KNIL itu disebut pasukan APRIS. Akhirnya, pemberontakan berhasil ditumpas oleh pasukan APRIS di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.